Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tertulis di dalam kitab Mazmur 24 ayat 1, topik renungan kita hari ini adalah gunakan dengan bijak. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Allah menciptakan dunia dan Dia mempercayakan pemeliharaannya kepada kita. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Allah memberi kita hadiah yang luar biasa, dunia yang indah tempat kita tinggal. Namun, tatkala hidup bersama dengan banyak orang lain di planet ini, tentu kita menghadapi kemungkinan menyaksikan sirnanya keindahan dan habisnya berbagai sumber alam. Walau kita berhak memakai berbagai sumber alam yang Allah tempatkan di dalam dan di atas bumi, harus diakui, kita bertanggung jawab menghargai bumi sebagai miliknya dan memelihara berbagai sumber alam bagi generasi selanjutnya. Dalam Kejadian, Tuhan memberitahu Adam, yang juga berlaku bagi kita semua, untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini. Karena tak tahu kapan Yesus akan datang lagi,
kita akan menjadi penatalayan yang tak bertanggung jawab bila tidak menyisakan anak dan cucu kita sumber alam yang Allah berikan juga bagi mereka. Mungkin kita menganggap usaha pribadi kita untuk memelihara dunia milik Allah ini tidak berarti. Namun, kita semua bisa bekerja sama untuk mengerjakan bagian kita, mengurangi kebiasaan berbelanja dan mengonsumsi segala sesuatu, mulai menjalani hidup sederhana, memupuk sikap suka memperbaiki bukannya mengganti barang yang rusak, memakai kembali barang yang sudah ada, dan mendaur ulang sampah merupakan tindakan pengelolaan yang baik. Satu cara yang dapat membuktikan kasih kita kepada Allah dan mengungkapkan rasa syukur atas segala tindakannya adalah mengusahakan dan memelihara bumi ini beserta segala isinya. Mari kita kelola dunia ini dengan bijak sampai Tuhan datang. Alam lingkungan yang Allah ciptakan diberikan kepada kita dan harus kita wariskan. Kiranya generasi-generasi yang akan datang bersyukur atas kepedulian kita. Jangan iri kepada orang jahat. Amsal 24 ayat 1 berkata, "Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka." Penulis Amsal memberikan nasihat kepada kita agar jangan iri kepada orang jahat, dan jangan bergaul dengan mereka. Penulis berbicara tentang kebijaksanaan, dan menekankan pentingnya memilih jalan yang benar, dan menjauhi jalan yang salah. Penulis Amsal menyadari bahwa bergaul dengan orang yang jahat dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang sehingga menyeret mereka ke dalam dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis Amsal menekankan agar orang-orang tidak iri atau mengagumi orang jahat, dan juga tidak ingin bergaul dengan mereka. Penulis Amsal menegaskan bahwa orang yang jahat tidak akan membawa kebaikan atau kebahagiaan pada hidup seseorang. Sebaliknya, mereka dapat membawa kejahatan dan kesulitan, dan menarik orang ke dalam dosa dan ketidakbenaran. Dalam konteks pernyataan Amsal 24 ayat 1, penulis ingin mengingatkan pembaca untuk selalu berhati-hati dalam memilih teman atau bergaul dengan orang lain. Penulis ingin menyampaikan pesan bahwa memilih teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk merupakan langkah penting dalam hidup yang berkelanjutan di jalan kebenaran. Menurut nas hari ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar tidak iri kepada orang jahat dan tidak ingin bergaul dengan mereka. Pertama, tetap fokus pada tujuan hidup yang benar. Jangan membiarkan orang jahat atau keinginan duniawi mereka mempengaruhi tujuan hidup kita. Sebaliknya, tetap fokus pada tujuan yang benar dan jalan yang benar. Kedua, carilah teman yang baik. Bergaul dengan teman-teman yang baik dan saleh dapat membantu kita menjaga hati dan pikiran kita tetap pada jalan yang benar. Dalam Amsal 13 ayat 20, dikatakan bahwa, bersama-sama dengan orang bijak engkau akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bodoh akan celaka. Ketiga, berdoa dan mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa untuk kebijaksanaan dan bimbingannya. Dalam Amsal 3 ayat 5-6, dikatakan bahwa, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan mengandalkan akal budimu. Ajarilah jalanmu kepada Tuhan, maka segala langkahmu akan berhasil. Keempat, menjauhi orang jahat dan lingkungan yang tidak sehat. Kita harus berani menjauhi orang jahat dan lingkungan yang tidak sehat untuk keselamatan dan kesejahteraan kita sendiri. Dalam Amsal 22 ayat 3, dikatakan bahwa orang bijak melihat bahaya dan bersembunyi, tetapi orang bodoh maju terus dan celaka. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat menghindari perasaan iri dan ingin bergaul dengan orang jahat, dan menjaga hati dan pikiran kita tetap pada jalan yang benar. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yakni: pertama, kehati-hatian dalam memilih teman. Amsal mengingatkan kita tentang pentingnya memilih teman dengan bijaksana. Teman-teman yang buruk atau jahat dapat mempengaruhi kita secara negatif, mengarahkan kita ke jalan yang salah,
dan menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita perlu memilih teman yang baik, yang dapat mendukung dan memperkuat iman dan hidup kita yang benar. Kedua, pengendalian emosi dan pemahaman diri. Pernyataan ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya pengendalian diri dan pemahaman akan emosi kita sendiri. Iri hati terhadap orang jahat seringkali muncul karena perasaan tidak puas dengan apa yang kita miliki atau dengan keberhasilan mereka. Kita perlu belajar merenungkan dan mengendalikan emosi kita, serta menghargai dan bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita. Ketiga, mengutamakan nilai-nilai kebenaran. Pernyataan ini mengajak kita untuk mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam hidup kita. Kita harus memprioritaskan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Tuhan dan menjauhi perilaku yang melanggar prinsip-prinsip moral dan rohani. Keempat, kesadaran akan dampak lingkungan. Amsal mengingatkan kita tentang dampak lingkungan dan pergaulan terhadap hidup kita. Bergaul dengan orang jahat dapat membawa kita ke dalam jalan yang salah dan menghancurkan kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan memilih lingkungan yang sehat, yang dapat mendukung pertumbuhan dan kebaikan kita. Kelima, kepercayaan dan ketergantungan pada Tuhan. Dalam semua hal ini, kita perlu mempercayai Tuhan dan mengandalkannya. Dalam rangka menghindari iri hati dan godaan untuk bergaul dengan orang jahat, kita harus mengandalkan hikmat dan bimbingan Tuhan melalui doa, penelitian firman-Nya, dan ketaatan kepadanya. Karena itu, nas ini memanggil kita untuk hidup dengan bijaksana, memilih teman yang baik, dan menjaga integritas rohani kita. Dengan menghayati pesan ini, kita dapat membangun hidup yang kokoh dan terhindar dari bahaya yang mengancam kehidupan rohani kita. Tuhan pemilik segalanya. Mazmur 24 ayat 1-2 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Segala yang ada di atas dan di bawah bumi adalah punya Tuhan. Tidak ada sebutir pasir atau sebuah batu kerikil yang bukan milik Tuhan. Pertanyaan kita adalah untuk siapakah Tuhan menciptakan semesta alam dan segala isinya? Pertama, untuk manusia, tidaklah salah. Bila manusia meluncur ke Mars guna melakukan penelitian adakah air di sana? Adakah makhluk yang pernah hidup di sana untuk menemukan segala rahasia yang ada di dalam semesta alam? Itulah Christian Worldview of Science. Tidak ada agama yang menyadari hak manusia dalam menemukan segala rahasia ciptaan Tuhan seperti orang Kristen. Yang agama lain miliki hanyalah anthropocentric interpretation, menukar hidup kekal dengan kebajikan yang dilakukan. Hanya Alkitab mengajarkan, segala sesuatu Tuhan cipta untuk manusia, dengan mandat yang Tuhan berikan kepadanya. Manusia menjadi tuan atas alam semesta dan segala isinya. Kalau begitu, bolehkah manusia berbuat sewenang-wenang? Jawabnya tidak. Karena kedua, segala sesuatu Tuhan cipta untuk manusia, tapi manusia dicipta untuk Tuhan. Kedua poin ini mengindikasikan, kelak kita harus mempertanggungjawabkannya pada Tuhan. Karena manusia dicipta untuk Tuhan, Dialah yang memberi mandat pada kita untuk mengelola alam. Biarlah setiap orang yang mendengar prinsip-prinsip ini mengerti dengan jelas akan ajaran teologi reformed tentang human mandate, the belonging and fair rights to possess everything. Kalimat pertama, alam dicipta untuk manusia, itu adalah anugerah umum. Tapi anugerah umum tidak mungkin dimengerti secara tepat, kecuali lewat interpretasi wahyu khusus. Inilah hubungan antara anugerah umum dan wahyu khusus. To know the general revelation should achieve only through understanding special revelation. Setelah kita jelas akan relasi itu, barulah kita bisa membentuk cara hidup yang benar. Prinsip ini bisa diterapkan ke dalam segala disiplin ilmu, termasuk dalam hal mengelola harta kita.
Tuhan memberi manusia bakat, kesempatan, kesehatan, usia, kemampuan mencari uang yang berbeda-beda oleh anugerah Allah. Jadi, berapapun uang yang kumiliki adalah anugerah, di mana Tuhan mengaruniakan sebagian dari harta alam semesta kepadaku secara pribadi. Karena itu, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan tentang apa yang kita miliki sekarang agar hidup kita berkenan kepadanya. Bagaimana saya bisa terlihat benar di hadapan Allah? Supaya bisa terlihat benar di hadapan Allah, pertama-tama kita perlu tahu seperti apa yang terlihat salah baginya. Dosa adalah jawabannya. Mazmur 14 ayat 3 menyatakannya dengan ringkas. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena manusia telah memberontak melawan hukum Tuhan, maka kita semua sekalian sesat seperti domba, seperti yang tertulis di Yesaya 53 ayat 6. Kabar buruk mengenai hukuman atas dosa adalah kematian. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Dijelaskan di Yehezkiel 18 ayat 4. Kabar baiknya adalah Allah Maha Pengasih sendiri yang mau mencari manusia untuk menyelamatkannya dari kebinasaan. Yesus menyatakan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti yang dipaparkan di Lukas 19 ayat 10. Melalui Yohanes 19 ayat 30, Yesus telah mengumumkan bahwa rencananya sudah dipenuhi ketika Dia mati di atas kayu salib dengan berkata, "Sudah selesai." Memiliki hubungan yang benar dengan Allah dimulai dengan mengakui dosa-dosamu. Hendaklah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Allah, seperti yang tertulis di Yesaya 57 ayat 15, diiringi adanya tekad untuk meninggalkan dosa. Pertobatan semacam ini harus dibarengi dengan iman, khususnya kepada kematian dan kebangkitan Yesus yang memungkinkan Dia menjadi juru selamat Anda. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, jelas Paulus di Roma 10 ayat 9. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang berbicara mengenai pentingnya iman, seperti misalnya Yohanes 20 ayat 27, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, Galatia 2 ayat 16, 3 ayat 11, 26 dan Efesus 2 ayat 8. Terlihat benar di hadapan Allah berhubungan dengan responmu terhadap apa yang Allah telah lakukan bagimu. Allah mengirimkan juru selamat, menyediakan korban untuk menghapus dosa-dosamu, seperti yang dipaparkan di Yohanes 1 ayat 29. Allah menawarkan janjinya dengan jelas di Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Melalui Lukas 15 ayat 11-32, ilustrasi indah mengenai penyesalan dan pengampunan juga bisa kita temukan dalam kisah anak yang hilang. Anak yang bungsu menghambur-hamburkan warisan ayahnya dalam dosa yang memalukan. Ketika dia bertobat, dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Dia berpikir bahwa dirinya tidak mungkin akan dianggap sebagai anak lagi. Namun dia salah. Sang ayah tetap mengasihi anak yang memberontak, namun sudah pulang ke rumah itu dengan kasih yang tidak berubah. Segala kesalahannya diampuni dan pesta bahkan diadakan untuk merayakan kepulangannya. Allah setia dalam memelihara janji-janjinya, termasuk janji untuk mengampuni. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tulis Daud di Mazmur 34 ayat 19. Jika Anda ingin terlihat benar di hadapan Allah, berikut ini adalah sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini adalah sebuah cara untuk mengungkapkan kepada Allah bahwa Anda beriman kepadanya dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia sediakan bagimu. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkanmu dari dosa.
Bapa di surga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya berbalik dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu supaya bisa diselamatkan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang indah, yaitu karunia hidup kekal. Amin. Apa artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Pada hari terakhir dari penciptaan, Allah berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Dengan demikian, Allah mengakhiri pekerjaannya dengan satu sentuhan pribadi. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan memberinya hidup dengan menghembuskan nafasnya sendiri. Dengan demikian, manusia memiliki keunikan dibanding dengan ciptaan-ciptaan lainnya, yaitu memiliki bagian materi, atau tubuh, dan non-materi. Memiliki gambar, atau rupa, Allah, dalam pengertian yang paling sederhana, berarti manusia dibuat menyerupai Allah. Adam tidak serupa dengan Allah dalam arti memiliki darah dan daging. Alkitab berkata bahwa Allah itu roh, dan karena itu memiliki keberadaan tanpa tubuh. Namun, tubuh Adam mencerminkan hidup Allah karena diciptakan dengan kesehatan yang sempurna dan tidak tunduk kepada kematian. Gambar Allah menunjuk pada bagian non-material dari manusia. Hal ini membedakan manusia dari binatang dan memampukan manusia mengemban kekuasaan, sebagaimana direncanakan Allah, dan memampukan manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Keserupaan ini termasuk dalam hal mental, moral dan sosial. Secara mental, manusia diciptakan sebagai makhluk yang rasional dan berkehendak. Dengan kata lain, manusia dapat menggunakan pikirannya dan bisa memilih. Ini adalah refleksi dari akal, budi, dan kebebasan Allah. Setiap kali seseorang menciptakan mesin, menulis sebuah buku, melukis pemandangan, menikmati simfoni, menjumlahkan hitungan, atau menamai binatang peliharaan, dia menyatakan fakta bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Secara moral, manusia diciptakan dalam kebenaran dan kepolosan yang sempurna, suatu refleksi dari kesucian Allah. Allah melihat semua yang diciptakannya, termasuk manusia, dan mengatakan, "Sangat baik." Hati nurani kita atau kompas moral, itu sisa dari keadaan yang asli itu. Ketika seseorang menaati hukum, berbalik dari kejahatan, memuji kelakuan baik, atau merasa bersalah, orang itu meneguhkan fakta bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Secara sosial, manusia diciptakan untuk bersekutu. Hal ini mencerminkan ketritunggalan Allah dan kasih-Nya. Di Taman Eden, relasi manusia yang terutama itu dengan Allah, dan Allah menciptakan perempuan pertama karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Setiap kali seseorang menikah, berteman, memeluk anak kecil, mengikuti kebaktian, dia menyatakan bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Karena diciptakan menurut gambar Allah, Adam memiliki kebebasan untuk memilih. Meskipun dia diberikan pribadi yang suci, Adam memilih berdosa dan memberontak melawan penciptanya. Dengan berbuat demikian, dia mencemarkan gambar Allah yang ada dalam dirinya, dan mewariskan keserupaan yang rusak itu pada semua keturunannya, termasuk kita. Saat ini, kita masih memiliki gambar Allah, namun harus menanggung bekas-bekas dosa. Secara mental, moral, sosial dan fisik, kita memperlihatkan efek-efek dari dosa. Kabar baiknya, ketika Allah menebus seseorang, Dia mulai memulihkan gambar Allah yang asli itu, menciptakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Tema ini menarik kita renungkan sebab kemuliaan Allah terlihat dari ciptaannya,
Pada perikop ini kita belajar bahwa kemuliaan Allah itu tampak dari kesegambaran manusia ciptaannya dengan Allah Sang Pencipta. Kata segambar di dalam bahasa Ibrani adalah selem, yang artinya mirip wujud dan kemampuannya. Diterjemahkan juga sebagai bayangan, sedangkan kata serupa diambil dari bahasa Ibrani damah, yang artinya mirip dalam tingkah laku, kepribadian, dan karakter. Sehebat inilah manusia saat pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Namun, seperti kita ketahui, manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Memiliki gambar atau rupa Allah, dalam pengertian yang paling sederhana, berarti manusia dibuat menyerupai Allah. Adam tidak serupa dengan Allah dalam arti memiliki darah dan daging. Alkitab berkata bahwa Allah itu roh, dan karena itu memiliki keberadaan tanpa tubuh. Namun, tubuh Adam mencerminkan hidup Allah, karena diciptakan dengan kesehatan yang sempurna dan tidak tunduk kepada kematian. Gambar Allah menunjuk pada bagian non-material dari manusia. Hal ini membedakan manusia dari binatang dan memampukan manusia mengemban kekuasaan, sebagaimana direncanakan Allah, dan memampukan manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Keserupaan ini termasuk dalam hal mental, moral dan sosial. Apa makna manusia segambar dengan Allah? Pertama, secara mental, manusia diciptakan sebagai makhluk yang rasional dan berkehendak. Dengan kata lain, manusia dapat menggunakan pikirannya dan bisa memilih. Ini adalah refleksi dari akal budi dan kebebasan Allah. Kedua, secara moral, manusia diciptakan dalam kebenaran dan kepolosan yang sempurna, suatu refleksi dari kesucian Allah. Allah melihat semua yang diciptakannya, termasuk manusia, dan mengatakan, sangat baik. Hati nurani kita atau kompas moral, itu sisa dari keadaan yang asli itu. Ketika seseorang menaati hukum, berbalik dari kejahatan, memuji kelakuan baik, atau merasa bersalah, orang itu meneguhkan fakta bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Ketiga, secara sosial, manusia diciptakan untuk bersekutu. Hal ini mencerminkan ketritunggalan Allah dan kasih-Nya. Di Taman Eden, relasi manusia yang terutama itu dengan Allah, dan Allah menciptakan perempuan pertama karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Setiap kali seseorang menikah, berteman, memeluk anak kecil, mengikuti kebaktian, dia menyatakan bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Karena diciptakan menurut gambar Allah, Adam memiliki kebebasan untuk memilih. Meskipun dia diberikan pribadi yang suci, Adam memilih berdosa dan memberontak melawan penciptanya. Dengan berbuat demikian, dia mencemarkan gambar Allah yang ada dalam dirinya, dan mewariskan keserupaan yang rusak itu pada semua keturunannya, termasuk kita. Saat ini, kita masih memiliki gambar Allah, namun harus menanggung bekas-bekas dosa. Secara mental, moral, sosial dan fisik, kita memperlihatkan efek-efek dari dosa. Kabar baiknya, ketika Allah menebus seseorang, Dia mulai memulihkan gambar Allah yang asli itu, menciptakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, banggalah menjadi segambar dan serupa dengan Allah, sebab di dalam diri kita ada Allah yang akan memberkati kita. Sebagai gambar Allah yang harus menunjukkan kemuliaan Allah dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan agar melalui kehidupan kita Allah dimuliakan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memuliakan Allah, yakni: pertama, kita harus merefleksikan kemuliaan Allah. Orang Ibrani mengasosiasikan rupa Allah dengan cahaya kemuliaannya. Seorang rabi, sesudah masuk ke Gua Mahpelah yang diyakini sebagai kuburannya Adam dan Hawa, berkata bahwa dia melihat tumit Adam bulat indah bercahaya seperti bulan. Terlebih lagi wajahnya, pasti bercahaya seperti matahari. Jadi,
Rupa diasosikan dengan cahaya. Salah satu sebab Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai rupa Allah adalah karena Yesus menjumpainya dalam bentuk cahaya sehingga dia buta. Jadi, ketika Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, tujuannya adalah agar manusia merefleksikan kemuliaan Allah. Kemuliaan ilahi adalah kesempurnaannya yang membuat makhluk lain tersungkur sujud menyembah, memuji, meninggikan dan mengagungkan Dia. Kita merefleksikan kemuliaan Tuhan apabila orang-orang sujud beribadah, memuji dan menyembahnya karena melihat kemuliaan Tuhan yang terpencar lewat hidup, kata dan perilaku kita. Kedua, kita harus merepresentasikan kehadiran kuasa Allah. Istilah gambar sebenarnya pada masa dulu digunakan untuk patung raja yang berdiri di suatu wilayah. Tujuan pendirian patung itu adalah untuk merepresentasikan kehadiran kuasa Tuhan atas wilayah itu. Sebagai gambar Allah, kita dituntut untuk merepresentasikan kuasa Allah di bumi. Bumi ini milik Allah, dan kita manusia dijadikan wakilnya untuk menjadikan setiap orang taat dan tunduk dengan penuh rasa hormat dan takut pada Tuhan, pemilik langit dan bumi ini. Kita merepresentasikan kehadiran Tuhan di bumi apabila orang-orang menjadi taat dan patuh pada Tuhan dengan rasa takut dan hormat ketika melihat kehidupan, perkataan, dan perbuatan kita. Ketiga, kita harus merealisasikan kehendak Allah di bumi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memberi kuasa kepada manusia untuk menaklukkan ciptaannya ini. Tentu saja maksudnya untuk merealisasikan kehendak ilahi, sehingga bumi ini dengan segala isinya harmonis dengan maksud dan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana dan kehendak di bumi, tapi Dia tidak mewujud nyatakannya sendiri. Dia memilih memberi kuasa kepada manusia menjadi rekan dan hambanya untuk mewujud nyatakan kehendaknya. Sebagai gambar dan rupanya, kita merealisasikan kehendaknya di dalam hidup kita, dan melalui kehidupan kita, ketika kita mengenal kehendaknya dan hidup dalam kuasanya untuk merealisasikan kehendaknya itu. Keempat, kita harus mengapresiasikan kebaikan Allah. Tuhan menciptakan tumbuhan agar menghasilkan buah-buahan untuk makanan manusia. Pemberian makan dan minuman ini merupakan wujud kebaikan dan kasih Tuhan kepada manusia. Sebagai gambar dan rupa Allah, tujuan keberadaan kita adalah untuk mengapresiasikan kebaikan dan kasih-Nya. Dia sungguh baik dan penuh kasih, dan Dia rindu agar kita hidup menikmati kebaikan dan kasih-Nya. Tujuan ilahi menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya tidak berubah. Meski manusia telah jatuh dalam dosa, Dia telah menyediakan jalan pemulihan gambarnya dalam hidup kita lewat karya kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Karena itu, kita harus tetap merefleksikan kemuliaan Tuhan, merepresentasikan kuasa Tuhan, merealisasikan kehendak Tuhan, dan mengapresiasikan kebaikan Tuhan. Memelihara bumi. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Allah menciptakan bumi dan segala isinya, maka Ia pun menciptakan Adam dan Hawa. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menjaga dan memelihara bumi ciptaan Allah itu. Dalam nas hari ini ada 3 hal yang ditugaskan Allah kepada Adam dan Hawa dalam rangka memelihara bumi ini, yakni: pertama, beranak cuculah. Tujuan pertama dari penciptaan manusia adalah supaya bertambah banyak. Kata, beranak cuculah dan bertambah banyak, memiliki 2 pengertian. 1. Reproduksi fisik, yaitu melahirkan anak sehingga lewat kelahiran anak itu akan memperbanyak gambar dan rupa Allah. 2. Reproduksi non-fisik, yaitu menghadirkan karakter Allah dalam diri manusia itu sehingga orang di sekitarnya bisa merasakan kehadiran Allah.
dan inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Perintah beranak cucu ini bukan berarti pablas membuat anak sebanyak-banyaknya, tetapi harus juga memikirkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan hal tersebut. Kita harus bertanggung jawab, membesarkan dan mendidik keturunan kita dengan memiliki karakter Allah di dalam diri dan kehidupan mereka. Kedua, Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk menaklukkan bumi, termasuk segala yang ada di dalamnya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi jangan mau ditaklukkan oleh apa saja yang ada dalam dunia ini, tetapi justru kita memiliki otoritas untuk menaklukkannya. Kata, taklukkanlah, berasal dari kata Ibrani, kabash. Sesungguhnya ini berlaku manakala pihak yang ditaklukkan itu sudah berada dalam kondisi buruk atau jahat. Taklukkan apabila bumi sudah menjadi ancaman. Ini menandai bahwa alam sepatutnya diupayakan sebagai lingkungan yang memberi daya dukung. Namun pemahaman ini justru dimanfaatkan oleh kita, manusia, untuk menyalahgunakan kebaikan dan kesuburan alam pula. Perintah ini bukan diartikan untuk menguasai bumi dengan sebebas-bebasnya. Kita juga harus menjaga ekosistem bumi, agar bumi tidak rusak dan kita bisa hidup dan tinggal di bumi ini dengan damai dan sejahtera. Ketiga, Allah menempatkan manusia menjadi wakilnya dalam dunia ini. Kata berkuasa menunjuk kepada wewenang yang diberikan Tuhan untuk mengelola dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. Hanya kepada manusia Allah memberikan wewenangnya. Jadi, jangan pernah salah gunakan wewenang itu. Kata, berkuasalah, dari kata radah, suatu kata kerajaan, pemerintahan yang bertahta dari seorang raja. Kata radah menunjukkan pola pemerintahan yang adil dari sang raja. Berkuasa bukan berarti kita mau bertindak semau gue, tetapi harus bertindak yang adil dan bijaksana tanpa harus mendominasi hidup orang lain. Kita tidak merampas hak dan bagian orang lain. Berkuasa artinya kita menggunakan kekuatan dan jabatan kita untuk mensejahterakan hidup manusia dan memuliakan Allah. Ketiga tugas itulah juga yang kita emban hingga saat ini. Kita harus mampu memelihara dan menjaga bumi serta melestarikannya untuk generasi demi generasi selanjutnya. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan kita melakukan tugas mulia ini. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini.
Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.